Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Pada saat malam ini Bapa, kami datang kepadamu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur untuk berkat, pertolongan, dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kami kemampuan untuk melewati semuanya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, karya-Mu baik dalam kehidupan kami, dan segala sesuatu kami percaya akan menjadi baik dalam rancangan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 69. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 69 ayat 33 sampai 34. Tertulis demikian. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Saudara dikasih Tuhan, energy drink atau minuman energi pertama kali dibuat pada tahun 1949 oleh seorang pengusaha dari Chicago yang bernama William Mark Schwartz. Ia mengembangkan minuman untuk meningkatkan energi, dan minuman ini mengandung vitamin B, kafein, dan gula tebu. Sampai sekarang ini minuman energi telah berkembang dan ada banyak merek yang bermunculan. Semuanya pada umumnya mengandung kafein dan digunakan banyak orang untuk maksud meningkatkan tenaga dan semangat. Memang dalam skala tertentu, minuman energi dapat memberikan efek tambahan energi dan semangat. Tapi dampak negatif dari minuman energi yang berlebihan adalah muncul masalah kesehatan pada jantung, memicu kegelisahan dan kecemasan, insomnia atau sulit tidur, serta berbagai gejala gangguan fisik lainnya. Secara normal, kalau tubuh kita lelah, kita sebaiknya beristirahat. Selain itu, kita perlu minum dan makan yang seimbang dan secukupnya, serta mengkonsumsi vitamin yang diperlukan. Soal semangat, ini merupakan urusan batin kita, dan kita hanya bisa mendapatkan semangat yang sejati dari Tuhan. Tuhan menjadi kekuatan dan pemberi semangat bagi kita setiap hari. Dalam Mazmur 69 ayat 33-34 ini tertulis, lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mazmur 69 ini berhubungan dengan satu titik dalam kehidupan Daud ketika dia berada dalam kesulitan dan kesesakan karena desakan dan tekanan serta ancaman dari banyak musuh. Dalam Mazmur ini Daud menyerukan permohonan pembebasan Tuhan dari tangan musuh-musuhnya dan keadilan hukuman ilahi atas musuh-musuhnya itu. Ada banyak kata-kata figuratif yang digunakan di sini yang menggambarkan bagaimana kondisi kesukaran yang dialami oleh Daud. Situasi yang ia alami membuatnya menjadi lemah lesu, tidak berdaya dan kehilangan semangat. Tapi kembali ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Dalam ayat 33 tertulis, biarlah hatimu hidup kembali. Semua orang yang ada dalam tekanan, masalah, kesukaran, yang sedang stres, depresi, mari dengarkan ajakan ini. Biarlah hatimu hidup kembali. Ini berbicara kepada kita semua, agar kita kembali bersemangat, kembali kuat, kembali berpengharapan, kembali beriman pada Tuhan, kembali fokus melangkah dalam keberanian percaya bahwa Tuhan bersama kita dan membela kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah pembela kita. Karena itu jangan kita putus asa.
Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Dan sekalipun kita alami situasi yang membuat kita terjatuh, tapi kita tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang kita dengan tangannya. Mari saudara, dalam tekanan apapun, dalam kesukaran atau penderitaan yang terjadi, kembalilah bersemangat dalam Tuhan. Ada harapan bagi masa depan kita di dalam rencana Tuhan. Ada pertolongan demi pertolongan bagi kita yang disediakan oleh Tuhan. Tetaplah bersukacita dan selalu bersyukur, karena Tuhan yang membela akan terus membela kita sampai kita mencapai garis finish perlombaan iman dalam hidup ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami, agar kami tidak putus asa, tapi agar kami kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kami akui bahwa seringkali kami lemah, kami kecewa, kami putus asa menghadapi situasi yang ada. Tapi saat ini kami bersyukur, bersukacita, karena firman Tuhan mengingatkan kami untuk membangkitkan hati kami kembali, agar semangat kami hidup kembali. Sebab Tuhan membela, Tuhan mendengar, dan Tuhan menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Manusia dapat memberikan ancaman pada kami, dan orang-orang dapat saja meninggalkan kami. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau selalu bersama, menopang dan memberikan kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami mau melangkah dalam iman dan pengharapan. Kami mau menjalani hidup ini dengan semangat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang membela akan terus membela kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami semua. Kami bawa juga kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat kami seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat dan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati juga semua negara di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati semua umat-Mu, gereja-Mu di mana saja berada, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.